pencet tuh. Like milk. Yo, ada kayak gini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Apakah hari ini ada yang kita masuk? Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Kita hari ini akan belajar terkait penerimaan tamu. Nah, sebelum mulai materi, Bapak mau tanya, apa sih yang akan kalian lakukan pertama kali saat ada tamu datang ke kantor? Betul banget. Ada yang lain? Menanyakan keperluan. Betul banget. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah peserta didik itu mampu untuk menjelaskan prosedur penerimaan tamu. Nah, sebelum memulai materi kita akan melakukan pretest dengan di-scan. AC-nya minta tolong itu 25 dikecilkan panas. Sudah bisa masuk semua? Sudah? Nah, kalian sudah menjawab ya? Tujuan utama penerimaan tamu yang baik adalah yang bisa memilih A, B, C, atau D. Langsung diklik ya. Sudah semua? Wah, semua udah betul banget ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi Bapak itu melakukan pretest itu untuk menguji kemampuan kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran. Nah, yang pertama Mbak Najwa bisa untuk membaca penerimaan tamu. Kegiatan yang dilakukan untuk menerima, melayani, dan mengarahkan tamu sesuai kebutuhan mereka. Tujuannya adalah menciptakan kesan positif, menjaga instansi, serta memastikan tamu mendapatkan layanan yang sesuai. Betul banget nih. Ada yang mau untuk membaca yang prosedur penerimaan tamu? Mbak Puspita boleh? Prosedur penerimaan tamu yang pertama itu menyambut tamu dengan salam dan sikap ramah. Yang kedua menanyakan tujuan kedatangan secara sopan. Yang ketiga mencatat identitas dan keluarga tamu di buku tamu atau sistem digital. Kemudian yang keempat menghubungi pihak terkait atau mengarahkan tamu ke ruangan yang dituju. Yang kelima memberikan informasi tambahan misalnya waktu tunggu atau fasilitas. Dan yang keenam menutup interaksi dengan ucapan terima kasih. Nah, betul banget ya yang dibaca oleh Mbak Puspita. Jadi ketika kita melakukan prosedur penerimaan tamu, tamu akan terkesan pada kita. Nah, Bapak ada pertanyaan untuk kalian. Apa yang akan kalian lakukan jika tamu terlihat bingung saat masuk kantor? Mengarahkan. Yang lain ada lagi? Menanyakan keperluan. Betul banget ya. Jadi ketika ada tamu yang bingung ketika saat masuk ke kantor, kita bisa menanyakan keperluannya mau apa, tujuannya mau kemana, mau ketemu dengan siapa. Nah, dari tadi kan Bapak mulu yang nanya ya. Sekarang apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan?
Boleh Mbak Diva. Mengapa identitas tamu perlu dicatat dalam buku tamu atau sistem digital, Pak? Mengapa identitas tamu perlu dicatat dalam buku tamu maupun sistem digital? Nah, Bapak di sini akan memberikan kesempatan kalian untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Diva tadi? Saya, Boleh Mbak Anida? Pencatatan identitas tamu itu berfungsi sebagai arsip dan juga bentuk pengendalian keamanan. Dengan data tersebut, instansi itu dapat mengetahui siapa saja yang berkunjung, kemudian tujuan kedatangannya apa, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Betul banget. Betul banget ya yang dikatakan Mbak Anida, yaitu terkait untuk pencatatan siapa saja tamu yang pernah berkunjung ke perusahaan kita atau ke kantor kita. Tujuannya apa? Ya untuk merekam data-data itu. Jadi kita tahu keperluannya apa, tujuannya apa, dan sebagainya. Nah, Bapak sudah menjelaskan materi, lalu juga teman kalian sudah bertanya, ada yang menjawab. Nah, sekarang kita akan melakukan post test untuk menguji seberapa jauh kemampuan kalian dalam menangkap materi dari Bapak. Silakan bisa di-scan. Sudah semua? Langsung bisa dijawab ya. Seorang tamu datang terburu-buru dan langsung meminta bertemu pimpinan, namun pimpinan sedang rapat. Apa yang harus dilakukan? A, B, C atau D? Silahkan bisa diklik. Sudah semua? Langsung kita ke jawaban. Wah, semua menjawab C, yaitu menyambut tamu dengan ramah, menjelaskan kondisi pimpinan, menawarkan alternatif, yaitu bisa menunggu, membuat janji, atau diarahkan ke staf yang lain. Karena semua menjawab benar, kita beri aplaus untuk kita semua. Jadi ini menunjukkan kalian itu memperhatikan materi yang disampaikan oleh Bapak, karena telah berhasil menjawab post test. Sekarang refleksi, ada yang mau menjawab apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Mbak Puspita, boleh? Jadi hari ini kita sudah belajar yang pertama itu apa itu prosedur penerimaan tamu, kemudian kita juga belajar prosedur atau tata cara bagaimana cara kita menerima tamu, mulai dari menyambut tamu, menanyakan kepentingan, menyatakan masyarakat di ibu tamu, kemudian mengakhiri dengan terima kasih. Betul banget. Jadi selain yang dikatakan oleh Mbak Puspita itu ada beberapa hal yang kita pelajari hari ini, yaitu terkait pengertian. Lalu secara tidak langsung kita juga telah mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu terkait peserta didik itu mampu untuk menjelaskan prosedur penerimaan tamu. Itu dibuktikan dengan kalian semua bisa menjawab post test yang diberikan oleh Bapak. Lalu juga materi itu berkaitan dengan komunikasi perkantoran. Jadi ketika kita menyambut tamu, kita secara tidak langsung itu juga belajar berkomunikasi dengan orang lain. Tidak terasa sudah sampai kesimpulan. Ada yang mau membacakan kesimpulannya? Boleh Mbak Diva. Kesimpulannya, penerimaan tamu adalah kegiatan penting untuk menjaga citra instansi, dilakukan dengan ramah, sopan, dan teratur agar tamu merasa dihargai serta mendapat layanan sesuai dengan kebutuhannya. Betul banget ya. Jadi kesimpulannya itu penerimaan tamu adalah kegiatan yang penting untuk menjaga citra instansi. Jadi instansi atau perusahaan itu citranya itu dicerminkan dari kita menerima tamu. Bisa dilakukan dengan ramah, sopan, dan teratur agar tamu merasa dihargai serta mendapat pelayanan sesuai kebutuhan atau sesuai yang diinginkan oleh tamu. Nah, jadi Bapak ada sedikit motivasi untuk menutup
pelajaran pada hari ini, yaitu penerimaan tamu adalah wajah pertama perusahaan. Sikap ramah, sopan, dan penuh perhatian akan menciptakan kesan positif. Semua itu tidak mungkin bisa didapatkan secara instan, maka kita harus belajar dari hal-hal kecil seperti mulai senyum, salam, sapa kepada teman saat di bangku kuliah. Itu akan menumbuhkan sikap ramah, sopan, dan penuh perhatian yang bisa digunakan untuk masa depan kita semua. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis tamu. Ada tamu yang dari hotel, tamu dari pemerintah, tamu dari orang yang tidak kenal, dan yang lain-lain. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar materi hari ini bisa diterima oleh kita dan bisa bermanfaat pada masa yang akan datang. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila Bapak ada salahnya, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa? Siapa namanya? Najwa.